Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashmina Tania dari kelas MPI 6B dengan NIM 6082. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai membuat kebijakan. Pada tugas kelas kali ini, saya mengambil kebijakan full day school. Nah, apa sih itu full day school? Full day school merupakan sistem sekolah yang dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Nah, full day school ini mengintegrasikan pembelajaran akademik dan pembentukan karakter dalam satu program. Kemudian, permasalahan utama yang akan diidentifikasi terkait adanya kebijakan full day school ini meliputi rendahnya kualitas pendidikan karakter dan moral siswa, yang mana hal itu tercermin dari maraknya kenakalan remaja dan degradasi moral pada saat ini. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan waktu pembelajaran untuk pengembangan kompetensi holistik, sehingga siswa itu hanya fokus pada aspek akademik. Kemudian yang ketiga, adanya kurangnya pengawasan terhadap siswa setelah jam sekolah reguler yang berpotensi menimbulkan kenakalan remaja. Kemudian yang keempat itu kesenjangan antara tuntutan kurikulum dengan alokasi waktu pembelajaran yang tidak sebanding. Nah, tujuan diadakannya kebijakan full day school ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan jam belajar yang efektif. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengoptimalisasikan pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi. Nah, konsep dari sistem full day school ini memberikan wawasan dan bimbingan yang lebih intensif kepada siswa sekaligus menyelaraskan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, mengenai perumusan alternatif kebijakan. Di sini saya mengambil 3 alternatif. Yang pertama itu alternatif full day school penuh dilaksanakan selama 8 sampai 10 jam per hari. Nah, alternatif yang pertama ini seperti mengintegrasikan pembelajaran akademik dan non-akademik dalam satu sistem yang komprehensif. Nah, siswa ini akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian yang wajib diikuti dari kurikulum dengan jadwal makan siang dan istirahat yang terstruktur dengan baik. Kemudian ada alternatif yang kedua, yang kedua ini ada semi full day school dilaksanakan selama 6 sampai 8 jam per hari. Nah, alternatif kedua ini pada opsi ini menawarkan penambahan 2 sampai 3 jam dari jam sekolah reguler yang sudah ada dengan fokus utama pada penguatan karakter dan pengembangan keterampilan soft skills. Jadi, alternatif ini memberikan fleksibilitas bagi siswa dan keluarga untuk memiliki waktu berkualitas bersama di rumah. Kemudian, alternatif yang ketiga yaitu full day school bertahap. Nah, full day school bertahap ini dimulai dari jenjang pendidikan tertentu dan dilakukan penyesuaian bertahap selama 3 sampai 5 tahun. Nah, pada alternatif yang ketiga ini memiliki model evaluasi berkala untuk melakukan penyempurnaan sistem pengalaman dan feedback dari implementasi awal. Selanjutnya mengenai evaluasi dan pemilihan alternatif kebijakan. Nah, kriteria yang akan dievaluasi ini digunakan untuk melihat seberapa efektivitas peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian apakah program tersebut itu efisiensi dengan penggunaan sumber daya. Kemudian apakah dampak terhadap apakah program tersebut itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan siswa dan guru. Terus kemudian adanya dukungan masyarakat dan orang tua. Dan yang terakhir itu adanya kelayakan. Apakah alternatif yang diambil tersebut itu layak untuk diimplementasikan.
Kemudian adanya alternatif kebijakan. Nah, pada kebijakan ini saya memilih alternatif semi full day school, yang mana alternatif ini dirasa cukup baik dengan berbagai pertimbangan. Nah, model ini menawarkan keseimbangan optimal antara peningkatan kualitas pendidikan dan beban yang harus ditanggung jawab siswa. Nah, alternatif ini lebih realistis dari segi alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang mana model ini tuh memberikan ruang yang cukup untuk kehidupan keluarga dan interaksi sosial di luar sekolah. Jadi, model ini dinilai lebih tepat dan lebih dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya ini pemilihan dan penetapan kebijakan. Nah, kebijakan yang dipilih ini yaitu implementasi semi full day school untuk sekolah dasar dan menengah. Legitimasinya ini yang pertama ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian yang kedua ini adanya surat keputusan kepala daerah, dan yang ketiga itu ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian dokumen resminya dalam penetapan kebijakan ini, yang pertama itu ada peraturan Menteri Pendidikan tentang penyelenggaraan full day school. Kemudian yang kedua itu ada pedoman teknis implementasi full day school. Yang ketiga, standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan. Selanjutnya yaitu perumusan kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan itu harus melihat beberapa aspek. Yang pertama ini ada tujuan strategis, yang mana kebijakan full day school itu dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melalui penambahan jam pelajaran yang berkualitas dan pembentukan karakter siswa yang terintegrasi dalam kurikulum. Nah, pada pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Kemudian ada aspek strategis implementasi. Nah, strategi utama itu meliputi penambahan 2-3 jam pembelajaran per hari, yang mana program tersebut itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat konsentrasi dan daya tahan siswa. Kemudian ada indikator keberhasilan yang terukur. Nah, dalam mencapai keberhasilan perlu adanya peningkatan prestasi siswa. Nah, minimal peningkatannya itu 15% dalam periode 2 tahun implementasi program tersebut. Nah, penurunan angka kenakalan remaja sebesar 20% di lingkungan sekolah itu juga yang mengimplementasikan program. Kemudian adanya tingkat kepuasan orang tua minimal 80% berdasarkan survei berkala yang dilakukan setiap semester. Kemudian adanya peningkatan kompetensi guru sebesar 25% yang diukur melalui berbagai asesmen dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, legitimasi kebijakan. Nah, proses legitimasi ini yang pertama adanya tahap persetujuan, yang mana yang pertama ini adanya pembahasan di tingkat Kementerian Pendidikan, kemudian konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang ketiga ini sosialisasi kepada stakeholder pendidikan, dan yang terakhir ini ada uji publik dan pengumpulan masukan. Kemudian proses legitimasi yang kedua ini ada aspek legal. Nah, pada aspek legal ini mencakup adanya kesesuaian dengan UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Kemudian yang kedua itu selaras dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan yang ketiga ini sinkronisasi dengan peraturan daerah yang berlaku.
Kemudian proses legitimasi yang ketiga ini adalah dukungan dari pihak stakeholder. Kemudian dukungan ini meliputi dari organisasi guru, kemudian ada komite sekolah dan organisasi orang tua. Yang ketiga ada asosiasi penyelenggara pendidikan. Kemudian yang keempat ada lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya ada implementasi kebijakan. Nah, pada implementasi kebijakan semi full day school, tahap pelaksanaan ini terdiri dari dua fase. Yang pertama itu fase persiapan. Fase persiapan ini dimulai dengan sosialisasi kepada semua siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, sosialisasi itu dimulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan tujuan untuk memastikan pemahaman yang seragam dengan tentang konsep dan tujuan program. Kemudian diadakannya pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan agar menjadi investasi penting yang tidak boleh diabaikan. Kemudian menyiapkan infrastruktur dan fasilitas dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Kemudian fase yang kedua ini ada fase implementasi bertahap. Nah, fase implementasi bertahap ini dimulai dengan pilot project di sekolah-sekolah terpilih yang memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM yang memadai. Kemudian dilaksanakan evaluasi dan perbaikan sistem yang dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan dari feedback lapangan. Kemudian itu melakukan perluasan implementasi secara bertahap ke sekolah-sekolah lain yang dilakukan dengan mempertimbangkan lesson learned dari pilot project. Kemudian yang terakhir itu ada monitoring dan pendampingan intensif oleh tim ahli dalam memastikan apakah kualitas implementasi tersebut tetap terjaga. Kemudian selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, tujuan dari monitoring itu untuk memastikan apakah implementasi tersebut berjalan sesuai dengan rencana, kemudian diidentifikasi hambatan dan kendalanya, kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan, dan keempat, mengukur pencapaian indikator kinerja. Kemudian untuk evaluasi di sini terdapat dua metode evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif. Itu dilaksanakan monitoring bulanan melalui laporan sekolah. Kemudian yang kedua itu supervisi berkala oleh pengawas sekolah. Kemudian survei kepuasan dan kepuasan siswa dan orang tua. Dan yang keempat itu ada focus group discussion dengan stakeholder. Kemudian metode evaluasi yang kedua itu ada evaluasi sumatif, dilaksanakan setelah pelaksanaan. Nah, evaluasi sumatif ini meliputi yang pertama itu ada evaluasi dampak terhadap prestasi akademik. Kemudian yang kedua itu adanya analisis perubahan perilaku dan karakter siswa. Yang ketiga itu ada kajian efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian yang keempat itu ada studi komparatif dengan sistem sekolah reguler. Sekian dari saya terkait penjelasan dalam pembuatan kebijakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.